Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Nah, pada kesempatan ini kita telah sampai di surah Al-Balad. Surah Al-Balad termasuk atau tergolong surah-surah Makkiyah, artinya diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini kembali kita membaca sebagaimana biasa ya. Kita akan membacakan ya, dan kita akan batasi terlebih dahulu ya pelajaran Al-Balad ini karena cukup panjang ya. Nanti khawatirnya sahabat mengaji agak kesulitan di dalam mencerna pelajaran yang begitu banyak ya. Jadi kita batasi sampai ayat ke-10 insyaallah, dan kita akan sambung di pertemuan selanjutnya untuk ayat-ayat selanjutnya ya, sampai di ayat terakhir surah Al-Balad. Nah, sebagaimana biasa kita akan bacakan terlebih dahulu ya surahnya, kemudian kita jelaskan satu ayat demi satu ayat ataupun satu kata demi satu kata dalam setiap ayatnya, baik itu makharijul huruf maupun panjang dan pendeknya ya. Baik, kita awali dengan membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran ini kita batasi sampai ayat 10 ya, agar durasinya juga tidak panjang dan juga sahabat di rumah tidak kesulitan di dalam mencerna ataupun mempelajari pelajaran pada kesempatan hari ini ya. Karena semakin banyak penjelasan akan semakin membingungkan dan juga membuat kepala menjadi sedikit pusing ya, karena banyaknya pelajaran yang harus kita hafal ataupun yang harus kita analisis ya. Maka kita bagi menjadi dua sesi ataupun dua pertemuan ya insyaallah. Nanti kita akan lanjutkan ayat-ayat selanjutnya di video selanjutnya insyaallah ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita membacakan ayat 1 sampai 10, sekarang kita jelaskan ya bagaimana cara membacanya, baik itu panjang pendeknya ataupun makharijul hurufnya ya. Baik, perhatikan ayat pertama. La uqsimu bih. Perhatikan huruf la dibaca panjang 5 harokat ya, dibaca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Yang ini ya perlu dihafal ataupun difahami, kalau perlu dihafal agar tidak keliru di dalam membaca lagi di video ataupun pelajaran selanjutnya ya. La uqa, huruf qaf berharokat sukun,
atau huruf mati, ya, harokatnya harokat mati atau harokat sukun, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan, ya, karena huruf qaf berharokat sukun adalah termasuk huruf-huruf pantul atau huruf-huruf qalqalah yang berjumlah 5, ya. Salah satunya huruf qaf, ya. Maka kita baca la uqasimu uqasimu bihadza. Perhatikan huruf H dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil, ya. Bihadzal balad. Huruf dza langsung sambung ke alif lam qamariyah yang ini. Bihadzal balad. Ya, huruf dal karena dia berada di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka kita sukunkan sehingga apabila dia berharokat sukun maka kita baca pantul atau kita qalqalahkan huruf dalnya, maka dibaca balad balad. La uqasimu bihadzal balad. Kita lanjut. Wa anta, nun sukun bertemu ta, maka kita dengungkan dan kita samarkan. Wa anta hillum bihadza. Perhatikan huruf tanwin un, ya, pada huruf lun bertemu dengan mim atau bertemu dengan ba, tanwin bertemu ba, maka dia didengungkan dan disamarkan. Huruf tanwin unnya berubah menjadi mim sukun, ya, atau menjadi mim. Contohnya hillum, ya, berubah menjadi mim, kemudian kita dengungkan dan kita tahan 2 harokat. Wa anta hillum, ya, perhatikan ini ada tanda mim, ya, menunjukkan tanwin un berubah menjadi mim, ya, dengan memberikan harokat mim kecil di sini. Wa anta hillum bihadzal. Huruf H dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil, ya. Wa anta hillum bihadzal. Huruf dza langsung sambung ke alif lam qamariyah yang ini. Perhatikan, ya. Hadzal. Kemudian balad, huruf dalnya dipantulkan atau diqalqalahkan, ya, karena dia sudah berada di ujung ayat atau di ujung bacaannya. Wa anta hillum bihadzal balad. Kemudian kita lanjut. Wa walidin. Perhatikan huruf wa dibaca panjang 2 harokat, ya. Wa walidiu, karena di depan huruf waw terdapat alif, ya, maka kita panjangkan 2 harokat. Walidiu. Kemudian tanwin in bertemu dengan waw bertasdid, maka kita dengungkan dan kita samarkan, ya, kita tahan dan ditekan juga. Contohnya walidiu wama, ya, walidiu wama. Kemudian huruf ma-nya kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif, ya. Walidiu wama walad. Huruf dalnya kita pantulkan atau kita qalqalahkan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Kemudian kita lanjut. Laqad khalaqanal. Perhatikan huruf dal berharokat sukun, ya, maka kita pantulkan. Laqad khalaqa. Huruf qaf, ya, juga berharokat sukun, maka kita pantulkan, ya, karena huruf qaf dan huruf dal termasuk huruf-huruf qalqalah atau huruf-huruf pantul apabila berharokat sukun, ya. Laqad khalaqanal. Huruf na langsung sambung ke alif lam qamariyah yang ini yang berharokat sukun, ya. Khalaqanal, ya, langsung ke sini, ya, ke lam yang sukun. Khalaqanal insana. Huruf nun sukun bertemu sa, maka kita dengungkan dan kita samarkan. Khalaqanal insana.
Kemudian huruf sa dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Insana. Fi, huruf fi dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat iya sukun. Meskipun tidak terdapat titik 2 di bawahnya, tapi diberikan harokat sukun sebagai hal yang dimaklumi bahwa di depan huruf fi selalunya terdapat iya sukun ya. Apabila bentuknya seperti ini, maka kita baca khalaqanal insana fi kabad. Kabad. Huruf dal berharokat tanwin karena dia berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita, maka kita sukunkan dia, dan karena dia sukun maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Fi kabad. Kabad. Fi kabad. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut di ayat berikutnya. Ayah sabu. Ayah, ini huruf ya dan huruf ha bersambung ya, bergabung atau bersatu. Ayah sabu ya, ini huruf ha sukun, harokatnya ini huruf ya, titiknya 2. Ayah sabu alai, huruf nun sukun bertemu dengan lam bertasdid, maka nun sukunnya menghilang melebur ke lam dan huruf lamnya ditahan dan ditekan ya. Alai, nun sukun bertemu ya bertasdid, maka dia didengungkan dan disamarkan, kemudian ditekan 2 harokat ya. Nun sukunnya menghilang melebur ke huruf ya bertasdid. Contohnya alai, alai yaqdira, huruf qaf berharokat sukun, maka dia dipantulkan atau disamarkan. Ayah sabu alayya qadira alaihi, huruf la diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Alaihi ahad, huruf dal karena dia di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan ya, kita rubah dalnya menjadi sukun ya. Ya qadira alaihi ahad. Ayah sabu alaiya qadira alaihi ahad. Kemudian kita lanjut. Yaqulu, huruf qu diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun ya. Yaqulu ahlaktu, ahlaktu malal, huruf ma dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Yaqulu ahlaktu malal, tanwin an bertemu dengan lam bertasdid, maka dia dileburkan dan disamarkan pada huruf lam bertasdid ini ya, ditahan dan ditekan. Malal lubada, lubada, kemudian huruf tanwin an dipanjangkan 2 harokat dirubah menjadi fathah karena di depannya terdapat alif ya, maka kita rubah menjadi fathah. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Kemudian kita lanjut ayat selanjutnya. Ayah sabu alam, huruf ha berharokat sukun maka dibaca ayah sabu, ayah sabu alam. Huruf nun sukun bertemu lam bertasdid, maka nun sukunnya melebur menghilang ke huruf lam yang berharokat tasdid ya, ditahan dan ditekan. Alaim ya, jadi lam, nun sukunnya tidak dibaca lagi karena sudah melebur ke sini ya. Alam, alam yarahu. Kemudian huruf hu dibaca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda panjang bacaan 5 harokat. Alam yarahu ahad, huruf dal atau dun yang di ujung ya dirubah menjadi sukun karena kita
berada di ujung bacaan atau di ujung ayat ini ya, maka kita rubah menjadi sukun dan kita pantulkan. Ahad, alam yarahu ahad. Kemudian kita lanjut ayat 8. Alam naj'al lahu, huruf lam ya atau mim sukun. Alam huruf ja berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Alam naj'al lahu, alam huruf ja berharokat sukun ya. Alam naj'al, huruf lam bertemu lam bertasdid, maka lamnya ini menghilang, melebur ke huruf lam yang bertasdid ya. Jadi tidak dibaca lagi yang ini ya. Naj'al langsung ke sini ya, lamnya tidak dibaca. Alam naj'al lahu. Kemudian huruf hu dibaca panjang 2 harokat karena berharokat u terbalik ya. Sedangkan harokat u biasa seperti ini dibaca 1 harokat. Kalau terbalik seperti ini maka dia dibaca 2 harokat ya. Alam naj'al lahu ainain. Huruf a di ayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Ainain. Huruf na di ayun dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf na terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf ni atau na ini disukunkan atau dimatikan. Alam naj'al lahu ainain. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Walisanau. Kemudian huruf, perhatikan walisa, huruf sa dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Walisanau. Kemudian huruf na bertanwin ya, harokat tanwin bertemu dengan waw bertasdid, maka ditahan dan ditekan ke sini ya, dibaca, didengungkan dan disamarkan. Tanwinnya menghilang melebur ke huruf waw bertasdid. Contohnya walisana wa syafa, walisana wa syafatain. Huruf ta di ayun sekali atau dibaca panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentiannya huruf ni atau na disukunkan atau dimatikan. Walisana wa syafatain. Kemudian kita lanjut ayat ke-10 ya. Wahadainahun. Perhatikan huruf da di ayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Wahadainahu. Huruf na dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Wahadainahun. Kemudian huruf hu langsung sambung masuk ke huruf na yang bertasdid atau ini alif lam syamsiyah ya. Huruf hu langsung ke alif lam syamsiyah, melangsung ke huruf na yang bertasdid, ditahan dan ditekan ya. Wahadainahun najdain. Huruf ja berharokat sukun, maka dia dipantulkan atau diqalqalahkan. Wahadainahun najdain. Huruf da di ayun atau dibaca panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya. Karena di depan huruf dal terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf ni atau huruf na ini nun disukunkan atau dimatikan. Wahadainahun najdain. Baik, seperti itu ya sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, baiknya kita kembali membaca ya dari ayat pertama sampai 10 agar sobat di rumah bisa mereview atau kembali melihat pelajarannya tadi setelah kita jelaskan satu kata dalam satu ayat ya. Kita awali dengan bismillah. Bismillah
الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberikan kelancaran dan juga kemudahan serta keberkahan di dalam kehidupan kita dengan mempelajari ataupun membaca Al-Qur'anul Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan kita serta melancarkan rezeki kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.